Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nizam. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Di video kali ini saya akan membuat video tentang analisis bunga bank dalam pandangan fikih. Pendapat Abdurrahman Kasdi dari Universitas Stan Kudus. Kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Praktik pelaksanaan perbankan sebenarnya sudah dikenal kurang lebih 2500 sebelum Masehi di Mesir kuno dan Yunani. Kemudian dikembangkan oleh bangsa Romawi. Sedangkan perbankan modern berkembang di Italia pada abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai perdagangan wol. Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Kemudian dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Sedangkan dalam umat Islam, bunga bank dikenal dengan istilah riba. Kita masuk pembahasan pengertian bunga dan riba. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk menggunakan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang berkaitan dengan itu biasanya dinamakan dengan suku bunga modal. Sedangkan bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Sedangkan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara memberi kredit. Adapun kata riba secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyadah, yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh tinggi dan naik. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Quran surah Al-Hajj ayat 5. Sedangkan menurut terminologi, riba berarti pengambilan atau modal secara batil. Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama dari berbagai mazhab fikih, diantaranya: 1. Yang dilarang Al-Quran dan Sunnah adalah penambahan Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Yang kedua, Baruddin Al-Yani, pengarang Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, memberikan definisi sebagai berikut. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Yang ketiga, Imam Syaraksi dari mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. 4. Imam Ahmad Ibn Hanbal, pendiri mazhab Hanbalah. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba, beliau menjawab, sesungguhnya riba itu adalah seorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjam atas penambahan waktu yang diberikan. Dengan demikian, riba menurut istilah syarak ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syarak, atau dalam tukar menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang atau ada unsur penambahan. Selanjutnya, riba menurut agama-agama. Yang pertama, bunga di kalangan Yahudi. Umat Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old
Testament, Perjanjian Lama, maupun Undang-Undang Talmud. Yang kedua, konsep bunga di kalangan Kristen. Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Selanjutnya, larangan riba dalam fikih Islam. Riba sangat diharamkan dalam fikih Islam dan menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok 7 dosa besar. Al-Quran sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrim secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Selanjutnya, perbedaan bunga dan bagi hasil. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Contoh kedua, bunga besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Sedangkan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kesimpulan dari penjelasan di atas, demikianlah cara yang harus dilakukan agar terhindar dari kemungkinan terlibat ke dalam riba yang dilarang oleh agama Islam. Dari penjelasan di atas telah terbukti baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun bukti-bukti empiris bahwa dengan menerapkan riba dalam aktivitas ekonomi telah menimbulkan kehancuran ekonomi, miskin, inflasi, krisis ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Karena itu, aktivitas ekonomi yang dilandaskan pada prinsip bunga atau riba perlu dihilangkan. Untuk menghilangkan praktik riba dalam aktivitas ekonomi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: etimalisasi, sosialisasi, dan ekonomi Islam yang tinggi daya rusak riba dalam kehidupan ekonomi. Adanya kemampuan politik dari pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam, memperbanyak dan permudah pembentuk lembaga keuangan non-riba seperti Bank Islam, BPR Islami, dan lain-lain, serta memberikan bantuan modal bagi masyarakat dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, demikian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.